Yang keempat, dia lupa untuk kemudian bersalaman dengan gurunya setelah dia punya status yang sama. Saya berguru dengan Ustadz Abi Maki, kemudian akhirnya bertambah ilmu, akhirnya dipanggil Ustadz juga. Sekolah keagamaan akhirnya dipanggil Ustadz juga. Belajar tafsir akhirnya mendapatkan gelar Ustadz juga. Pas ketemu lupa untuk kemudian sekedar bersalaman, memegang tangan yang dulu pernah menempa kita, memberitahukan pengetahuan kepada kita, mengenalkan Allah kepada diri kita. Lupa kita untuk menggenggam tangan itu dan mendoakan dirinya. Lupa. Ini musibah bagi seorang murid. Dan terakhir yang ke-5. Gak usah panjang-panjang. 5 dulu aja. Kalau sampai 15 lupa pasti. Kalau 5 aja lupa keterlaluan. Ya, 5 ini insya Allah nempel. Ya, kemudian amalkan yang 5 ini. Terakhir yang ke-5 adalah apa? Lihat. Lupa menghormati gurunya ketika murid tersebut tidak diajar lagi oleh gurunya. Subhanallah. Ini musibah yang menimpa seorang murid. Dan demi Allah saya katakan, sampai kapanpun ilmunya tidak akan berkah. Gak akan masuk ilmu agama ke dalam hatinya karena hatinya bermasalah. Karena kesombongan sudah menyelimuti dirinya. Karena dia adalah kacang yang lupa kulitnya. Kacang kalau gak ada kulit benyek dari kapan-kapan. Busuk dari kapan-kapan. Maka janganlah kita menjadi kacang yang lupa kulitnya. Belajar tanpa batas namun adab lebih mendahului semua batas. Lihat. Dengan adab kita bisa tahu batas. Tahu batas. Masya Allah, pas itu. Mudah-mudahan yang ngaji sama tahu batas adalah orang-orang yang tahu batas. Jangan sampai kebablasan. Ya, jangan sampai kebablasan. Tapi pegang hal ini. Guru tetap guru dimanapun. Tetap. Maka jaga bagaimana kita bersikap, kita bertindak. Pada saat kita sudah tidak mengambil ilmu dari dirinya pun tetap jaga hal itu. Karena apa? Lihat, dia sudah meluangkan waktunya untuk mengajari kita. Dia sudah meluangkan waktunya padahal dia punya banyak kesibukan. Padahal dia punya banyak keperluan. Tapi beliau meluangkan waktunya untuk kita-kita. Lihat. Tempo hari kita sudah belajar dari Habib Isa Al-Kaf, ya kan? Sebelumnya sudah belajar dari Ustadz Asep Eka Ridwan. Saya mau tanya, antum kalau ketemu sama Ustadz Asep di tengah jalan masih ingat apa enggak? Masih ingat enggak? Masih, alhamdulillah. Habib Isa, masih ingat? Tampangnya bagaimana? Ya. Paling gak inget tampangnya kalau Habib Isa ketemunya pas lagi dicondet rame-rame. Gak tahu tuh kita tuh. Ini yang mana nih ya? Mukanya mirip-mirip nih semua nih. Ya, mukanya mirip-mirip. Tapi lihat, saya punya banyak guru-guru, sahabat-sahabat. Ustadz Asep tuh guru saya. Guru saya, wallahi guru saya. Sebelum saya kemudian belajar agama, awalnya belajar sama Ustadz Asep juga. Itu guru saya. Itu gurunya Ustadz Indra juga. Tanya tuh sama beliau. Ya. Dan demi Allah kami tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dan tahu bagaimana cara berinteraksi. Maka kemudian Allah angkat. Kan tadi ayat terakhirnya itu kan. Allah angkat derajat. Derajat kita diangkat. Ilmu yang mengangkat derajat kita. Karena kita faham bagaimana adab yang baik kepada guru. Usikum wa nafsi bittaqallah. Maka hindarilah musibah ini. Agar jangan sampai ini waktu kita sia-sia. Datang ke masjid ini jadi sia-sia, pulang gak bawa apa-apa. Karena ilmu gak mau nempel sama kita. Karena ada kesombongan, kurangnya adab kita. Tingkat kesolehan kita jadi apa? Ternoda.
Kalla bal ranna ala qulubihim ma kanu yakzibun. Lihat. Karena apa? Ya, yang namanya rana itu apa itu ya? Rana itu tergores. Goresannya 2 kali. Orang sudah sekali, dia salah, dia tobat, ternyata dia melupakannya lagi. Goresannya nambah lagi. Nah, bagaimana pada saat hati ini kok nggak bisa terima ya? Coba teman-teman pernah gini nggak? Kok kalau beliau ngafal Quran cepat banget ya? Kok kita ngafal susah banget sampai sekarang susah. Ngaji mah padahal rajin, ngaji rajin. Cuma pas waktu ngafal mentok. Kenapa? Kasratul zulub, banyak dosa, sombongnya tiap saat. Baru ngafal 3 ayat udah nyela teman-teman yang belum ngaji. Udah ngerasa yang paling hafal Quran, subhanallah. Orang kalau baru belajar 1 hadis, nempel. Udah itu aja yang diomongin kemana-mana. Hadis innamal a'malu binniyah, innamal a'malu itu aja diulang-ulang. Itu diulang-ulang. Udah sombong. Ya itu aja hadisnya belum komplit, cuman baru innamal a'malu binniyat aja, ya. Tetapi udah sombong. Sombongnya tiap saat maunya masuk surga. Itu iblis tempatnya di surga tadinya. Sombong cuman sekali, diusir sama Allah. Lah ini kita sombongnya hampir tiap hari mau masuk ke dalam surga. Itu konstruksi berpikirnya bagaimana? Kalau kita kira-kira nggak bisa masuk ke sana, dengan adab kita kepada guru akan membuat guru kita ingat kepada kita. Guru akan memberikan syafaat kepada kita. Sahabat-sahabat kita yang soleh pun akan memberikan syafaat kepada kita. Pegang baik-baik hal ini. Jangan sampai musibah seorang murid terhadap gurunya akan terjadi kepada diri kita. Teman-teman yang rahmati Allah, ayahanda bunda ikhwah dimuliakan Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pengingat yang sedikit ini bisa kemudian menggugah dan membuka hati kita yang sudah lama terkunci dengan kesombongan. Mudah-mudahan Allah lunturkan semua hal-hal kesombongan di dalam diri kita. Agar Allah mudahkan kita untuk menyerap ilmu langit yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumul khair ala husni istimaikum. Lakum minnil hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.